Dalang sindikat uang palsu di Makassar, ASS ternyata punya pengaruh besar. Rumahnya di Jalan Sunu 3, Kota Makassar pernah jadi lokasi pertemuan elit politik nasional. Dalang sindikat uang palsu diduga pengusaha Anar Salahuddin Sampetoding atau ASS. ASS menjadi sorotan saat Polres Goa membongkar sindikat uang palsu UIN Alaudin. Setelah polisi tangkap 17 tersangka termasuk Andi Ibrahim, muncul fakta baru soal si bos besar. Rumah Anar di Jalan Sunu 3 yang menjadi lokasi penyelidikan polisi pernah jadi lokasi pertemuan elit politik. Pertemuan pada Kamis, 14 Juli 2023, itu menghadirkan Presiden Partai Keadilan Sejahtera, PKS, Ahmad Syaiqo. Hadir pula Ketua DPW PKS Sulsel, Muhammad Amri Arsyid. Kunjungan itu dilakukan setelah sesi dialog kebangsaan yang digelar di Makassar, di mana Anar bertindak sebagai tuan rumah dan tokoh penting dalam diskusi yang melibatkan berbagai elemen masyarakat. Hubungan Anar dengan Ahmad Syaiqo tidak sebatas pertemuan itu. Anar mengaku pernah jadi Dewan Pakar PKS Sulsel dan salah satu tokoh yang berkontribusi besar dalam membangun jaringan PKS Sulsel. Dalam pernyataannya dikutip dari laman PKS Sulsel, Anar menegaskan loyalitasnya kepada PKS. Terlebih menilai bahwa PKS merupakan partai yang terbuka dan modern. Belakangan, pengakuan Anar itu dibantah PKS Sulsel yang menyebut Anar bukanlah kader PKS. Nama Anar juga tak terdaftar di sistem. Demikian pernyataan resmi Sekretaris DPW PKS Sulawesi Selatan, Rustang Akas kepada Tribun Timur. Kini, citra Anar tercoreng setelah polisi melakukan penggeledahan rumah milik Anar di Jalan Sunu. Hal itu terungkap kala Kapolda Sulsel Irjen Pol Yudiawan Wibisono bersama Kapolres Goa AKBP Reonald Simanjuntak dan Ban Indonesia mengadakan konferensi pers terkait kasus uang palsu UIN Alaudin di Mapolres Goa Jalan Syamsuddin Tunru, Kecamatan Somba Opu, Goa, Kamis, 19 Desember 2024, lalu. Dalam kesempatan itu, Yudiawan Wibisono menjelaskan sebelum mesin pencetak uang palsu di kampus UIN ditemukan, polisi lebih dahulu mendatangi rumah di Jalan Sunu 3, Kota Makassar. Mulanya produksi uang palsu tersebut berlangsung di rumah S, di Jalan Sunu 3, Kota Makassar. Alat yang ditemukan dalam perpustakaan UIN Alaudin, kata Yudhi, dibeli seharga 600 juta rupiah. Mesin cetak uang palsu yang diperkirakan berbobot 2 ton itu, didatangkan langsung dari Cina lewat Surabaya. Polisi telah menetapkan 17 tersangka sindikat uang palsu di UIN. Apa sikapnya terhadap? Kalau kita lihat dari TKP ya, TKP buat cetak uang. Jadi di rumah saudara SS, Jalan Sunu 3, Blok N 5, Kota Makassar. Kemudian juga ada di Jalan Silimpu, nomor 36, Sumbu Nasa. Kampus itu, Pak? Rangkaian ya. Kemudian untuk uang kertasnya itu juga impor, beli dari Cina, supaya bahan bakunya juga gali lagi tuh dan lokasinya. sebagainya belinya dari Cina. Alaudin. Saya kira itu ya. Yang diamankan semuanya ini, Pak. Apa saya perannya? Halo Pak, ini sejak kapan beredar ini uang palsu dan sudah berapa banyak surat yang sudah beredar? Dan apakah betul itu yang puluhan miliar yang sudah beredar itu bagaimana Pak? Dan tentang perjelas tentang yang berapa triliun tadi itu? Ya. Jadi kalau dari hasil interogasi yang pertama, pemeriksaan pertama kita mulai dari awal ya. Timeline pembuatan dan peredaran uang palsu ini dimulai dari Juni 2010. Lama ya. Terus kemudian lanjut ini 2011 sampai dengan 2012. Ini sudah sempat juga mencalonkan Wali Kota Makassar, namun tidak mendapatkan kursi. Kemudian sampai dengan Juni 2022 ini kembali lagi untuk merencanakan. Kemudian Juli 2022 merencanakan lagi pembuatan dan mempelajari lagi. Jadi kalau dilihat dari sekarang, rencana pembuatan ini dari 2022. Kalau 2010 ini masih tahap pengenalan. Kemudian Oktober 2022 sudah mulai membeli alat cetak dan pemesanan kertas. Kemudian 2024 kemarin bulan Mei sudah mulai produksi. Kemudian sekitar Juni ini sudah ketemu di antara mereka. Ya. Kemudian juga ada saling bekerja sama
yang ke mereka juga untuk bagaimana nanti proses pembuatan dan diviralkan melalui grup WA juga. Jadi ditawar-tawarkan di grup. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.